Assalamualaikum. Ketemu lagi guys dalam komentar dan catatan kaki untuk Prisma Pemikiran Rocky Gerung, Pancasila ide penuntun bukan ide pengatur. Dia mengatakan bahwa di sini negara gagal menyelenggarakan kemajemukan pandangan hidup karena mengaitkan semua hal sosiologis kepada dalil teologis. Toleransi dinilai semata-mata dari segi keakraban beragama, sementara dimensi lain dari pengalaman kewarganegaraan seperti orientasi seksual, perbedaan ritual kabaan kurang dijaga. Ini yang kita masih ketika orang mengatakan di sini negara gagal. Nah, kita kembali harus mengenal kepada piramida wahid atau suatu bentuk konsepsi bangunan kebangsaan kita yang berpondasi falsafah Pancasila. Di atas pondasi itu memilih kepada kedaulatan rakyat bukan daulat raja. Di atasnya itu dibuat satu negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya di sini bukan negara yang berdasarkan kepada bagian-bagian seperti di Amerika atau di Rusia ada negara federasi. Kemudian di atasnya itu ada konstitusi. Konstitusi ini yang dimaksudkan adalah konstitusi utama, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turunan-turunannya itu adalah seluruh produk-produk hukum yang dilahirkan oleh DPR maupun DPRD dalam bentuk perda, juga produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden, menteri maupun gubernur, yaitu produk-produk hukum yang kaitannya itu lebih kepada teknis. Nah, di mana posisi di atasnya adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini juga masih berupa sebuah konsep diisilah oleh manusia atau pemerintah yang nantinya adalah sementara karena setiap 5 tahun itu ada pemilu. Ada pemerintah yang sifatnya mereka adalah alat atau birokrasi yang itu tidak pernah diganti. Itu adalah alat daripada pemerintah karena mereka ini yang digunakan oleh kepala daerah untuk melakukan misi daripada eksekutifnya, bagian eksekusi. Sehingga siapapun yang kadang mengatakan di sini negara gagal, negara itu adalah konsepsi di mana itu merupakan suatu sarana dari bangsa. Karena bangsa ini menempuh jalur kedaulatan rakyat, tidak menempuh jalur raja, makanya kedaulatannya ada di rakyat yang selalu dikontrol dalam setiap adanya pemilu. Kemudian bangsa ini membutuhkan suatu negeri atau negara yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Negara itu adalah suatu alat politik setiap bangsa-bangsa di dunia yang di 200-an sekian, itu negara.
Kemudian konstitusinya itu juga beda-beda. Kita memilih konstitusi utama Undang-Undang Dasar 45. Di atasnya konstitusi itu ada pemerintah. Nah, sampai kepada pemerintah ini semuanya masih konsepsi. Baru ketika pemerintah diisi oleh rezim, diisi oleh orang, nah disitulah orang-orang itu harus memberikan jejak kepada yang Rocky maksud sebagai kemajemukan pandangan hidup. Nah ini juga tidak berasal dari kekuatan pemerintah saja, tapi juga oleh kesadaran di masing-masing keagamaan maupun suku maupun kewilayahan, seperti itu. Rocky lebih menuduh kepada dalil teologis. Lagi-lagi kata teologis ini yang menjadi satu momok masalah buat Rocky. Artinya di dalam Pancasila seperti yang kemarin kita katakan tidak boleh dibedah dengan teologis, karena teologis setiap agama itu adalah masing-masing, sehingga membedahnya dengan itu hanya akan menimbulkan debat kusir begitu. Nah, ada satu tugas yang sama dari jejak bahwa kenapa agama tidak, nabi-nabi tidak membahas tentang membuat pesawat atau membuat teknologi. Karena perkembangan ilmu dan teknologi sudah terkandung dari dalam rasionalitas manusia itu sendiri. Oleh karena manusia adalah makhluk rasional yang memiliki bangunan pemikiran bertahap, peradaban demi peradaban, membangun bahasa, membangun huruf-huruf, itu semakin efektif membangun penemuan ilmu ini itu terus berkembang, diabadikan, sehingga perkembangan ilmu dan teknologi itu sudah tersimpan di dalam otak manusia. Artinya keniscayaan peradaban ini terus berjalan, dan ilmu pengetahuan di sini itu ilmu pengetahuan yang koma, dia tidak pernah titik. Beda dengan tugas daripada agama, yaitu Tuhan membuat suatu ajakan. Inilah aturan manusia versiku yang dibawa oleh orang pilihanku, yaitu para nabi, yang membawa juga di tangannya kitab suci. Itu misinya satu saja, mempersiapkan manusia layak memegang teknologinya, memegang kekuasaannya. Karena orang semakin berilmu akan semakin memegang kuasa. Lah si pemegangnya inilah layak atau tidaknya itu dipersiapkan oleh misi keagamaan itu. Sehingga sebetulnya kalau di Indonesia yang memiliki lagu Indonesia Raya bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kita ini terlalu banyak bangun badan, bahwa menarik pajak seluruhnya itu dilarikan untuk bangun-bangun semuanya yang infrastruktur. Kita ini tidak pernah apa sih bangunnya jiwanya itu. Lah, pemerintahan siapapun rejimnya harus menyediakan uang untuk membangun jiwa, berkolaborasi dengan seluruh agama-agama yang ada, yang dia ada juga untuk membangun jiwa gitu. Ada persamaan tugas di sini antara tugas yang diambil dari lagu Indonesia Raya dan tugas yang ada di dalam satu agama. Ya, agama ya tugasnya itu mempersiapkan manusia menjadi layak untuk memegang alat, yaitu ilmu dan teknologinya. Sehingga kemitraan antara pemerintah dengan antara agama, tokoh-tokoh agama masing-masing, kemitraan itulah yang penting untuk bangunlah jiwanya. Itu yang bagus ke depan. Sehingga kita tidak mengungkit-ungkit hal-hal yang ada di sini
orientasi seksual juga harus menjadi satu keakraban di dalam berbangsa. Ya sudah akrab selama ini, nggak ada orang-orang mau kejar-kejar bencong untuk dibunuh, itu nggak ada. Tidak usah didramatisir di bagian ini. Perdagangan dunia dan rasionalitas ilmu menjadi acuan kemajuan humanisme. Nah, begini guys, Rocky selalu memakai bahwa humanisme itu adalah pengganti daripada yang dulu dikatakan sebagai otoriternya pemerintahan teokrasi. Selalu dia berkiblatnya ke barat. Padahal barat dan timur itu memiliki perjalanan sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Humanisme di dalam filsafat eksistensialisme yang juga berakar dari barat antara Immanuel Kant dengan Heidegger, itu bahwa itu sebenarnya baku iris juga dengan filosof-filosof barat lainnya, bahwa manusia tanpa Tuhan, tanpa agama, tanpa nabi, dia punya potensi untuk menjadi baik, dan biarlah ia berjalan dengan kekuatannya itu untuk menyusun kebaikannya sebagai humanisme gitu. Saya pikir inilah yang memang terjadi di barat, dan sebetulnya di ujian terakhir mereka di perang Ukraina ini, seluruh apa yang landasan pemikiran barat dan juga sistemnya itu sedang diuji coba dan sedang mendapat ujian terakhirnya, apakah mereka akan bisa kembali untuk menjadi polisi dunia, atau mereka akan runtuh dan mengikuti satu pola kehidupan dunia yang multipolar yang digambarkan di dalam rantai-rantai sila kedua, di mana setiap negara adalah satu mata rantai yang penting sama dengan mata rantai lainnya yang menyusun satu formasi kalung atau untean yang indah, yang harmoni. Itulah multipolar yang dicita-citakan oleh founding father kita, akan tetapi sedang justru dilakukan cita-cita itu oleh Putin. Seperti itu. Metode ilmu dan rekayasa sosial dipelajari dalam upaya memaksimalkan ide of progress. Era pencerahan merebak total, memberi cahaya sekuler kepada dunia yang selama 1000 tahun tertutup kegelapan oleh doktrinasi teokrasi. Rocky masih terbawa oleh pemandangan di mana sekularisasi adalah pemenang yang berlawanan dengan doktrinasi teokrasi. Jadi doktrinasi teokrasi versus sekularisasi di barat, itulah ciri khas sejarah barat, di mana face to face antara doktrinasi teokrasi melawan sekularisasi atau juga di dalamnya humanisme, itu akhirnya mereka sekarang merayakan sekularisasi dan merayakan humanisme. Akan tetapi tulisan ini memang dibuat sebelum perang Ukraina, di mana apa yang menjadi tadi kemenangan sekularisme maupun kemenangan daripada sekularis sedang diuji oleh keadaan di mana seluruhnya sekarang mereka dalam ancaman inflasi yang sangat tinggi dan runtuhnya ekonomi mereka. Dia menarik ke belakang pada tentang perubahan nenek sihir, tragedi Bruno, Galileo adalah monumen keburukan teokrasi, kekerasan dan fanatisme adalah fenomena umum abad ke-8 ini. Jadi Rocky memotret keadaan Indonesia di mana ada jejak
Masyumi, kemudian ada jejak PKS, ada jejak pemikiran yang HTI, itu selalu dikaitkan dengan bayangan keburukan dari doktrinasi teokrasi di zaman dulu. Rocky tetap akan mengajak kepada suatu keadaan berbangsa yang sekuler dan berbangsa yang humanisme. Atas menang atas teologi adalah hasil dari pedagogi akhirat yang dikendalikan oleh elit yang memonopoli makna dan metode tafsir. Ini jangan ada ada dua keterangan. Di satu sisi benar, di satu sisi bisa tidak seperti itu. Di dalam konteks agama, karena seluruh konteks kitab suci itu untuk sampai kepada pemahaman epistemologis itu membutuhkan tafsir, dan tidak seluruh orang sampai kepada awam mampu untuk menafsir gitu loh, sehingga tafsir akhirnya dimonopoli gitu loh. Nah, praktek-praktek seperti ini memang sering terjadi, sehingga agama sebagai bahan untuk menghegemoni manusia lain, padahal justru hegemoni atas manusia inilah yang dilarang di dalam la ilaha illallah, yaitu di dalam tauhid. Itu makna daripada makna sosial politiknya adalah tidak boleh ada hegemoni antar manusia. Itulah makna tauhid dari la ilaha illallah. Akan tetapi bukan juga seperti teologi pedagogi akhirat seperti pemahaman Megawati yang pernah berpidato bahwa siapa yang pernah pergi ke akhirat kok kayak ceritanya kayak sungguh-sungguhan betul dia pernah pergi ke sana gitu loh. Itu kan satu pahaman di mana untuk mengetahui itu dia harus melihat, kan begitu. Inilah yang namanya pandangan barat, yaitu kalau tidak pernah mengindra sesuatu ya berarti nggak ada gitu loh ya. Jadi sesuatu itu dianggap benar kalau sudah terindra. Nah, padahal kalau pakai itu metodologi atau batu tapakan pengetahuan yang berdasarkan pada hanya panca indera, yaitu sistem metode positivisme begitu, ya otomatis manusia tidak boleh meyakini ada punya ilmu, ada punya perasaan atau hal-hal yang realitas tapi tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Nah, jadi jenis pemikiran seperti kata pedagogi akhirat ini itu Rocky bayangkan seperti pemahaman Mega itu. Kalau kita nggak pernah ke akhirat, ngapain kita mau bicara kayak orang yang sungguh-sungguh pernah pergi ke sana? Ini kan ya PKI dulu membangun narasinya seperti itu karena memang mereka berpikir secara materialisme dialektika, ya harus terindra dulu baru bisa mengatakan. Tapi ya mereka sering akhirnya mengolok-olok agama, membuat sandiwara, Gusti Allah mantu. Jadi mereka mengolok-olok hati orang yang mengimani gitu loh pada zaman PKI dulu. Nah, ini proposisi bercabang ini ya begitu, memang ada di realitas di Islam. Misalkan ada monopoli seperti itu ya, contohnya Wahabisme, dia dengan monopoli tafsirnya takfiri. Kemudian ada juga Hizbut Tahrir, ada juga aliran torikot, ada juga banyak masing-masing menafsirkan begitu. Akan tetapi alangkah indah kalau memang ada satu disiplin ilmu, yaitu filsafat metafisika, yang membahas keduanya antara materi dan non materi, antara fisika dan metafisika, itu menjadi sebuah alat
bersama, karena itu hanyalah sebuah disiplin ilmu. Akan tetapi kan ini banyak difitnahkan kepada sebuah disiplin ilmu karena alasan yang begini. Kita lanjut guys, konteks sejarah ini seharusnya dipergunakan juga untuk memahami relasi antara agama dan politik dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai ide penuntun bernegara. Nah, inilah di sini relasi antara agama dan politik. Nah, ini sebetulnya guys, ketika kita membuat dua entitas, yaitu entitas agama, keagamaan, dan entitas perpolitikan, seolah-olah agama ini tidak lengkap. Sehingga ada bagian kekurangan dari agama yang itu adalah ruangan politik. Yang Tuhan dianggap tidak tahu menahu, Nabi tidak tahu menahu, tapi itu adalah manusia yang lebih tahu tentang itu. Sehingga dibuat dua entitas, antara entitas keagamaan dan entitas perpolitikan. Gitu. Atau agama dan politik itu juga lahir dalam kasus Indonesia yang aspirasi-aspirasi keagamaan dan aspirasi-aspirasi ke politik sekuleran itu saling bertolak menolak dan saling berpaut gitu loh. Akhirnya menjadilah Indonesia yang seperti sekarang ini gitu loh. Selalu dua kutub tolak menolak ini yang selalu ingin dicarikan relasinya. Gus Dur juga sama menggarisbawahi di situ relasi agama dan negara kalau Gus Dur. Ya, Rocky dari sini mengangkat relasi agama dengan politik. Menjadikan Pancasila sebagai ide penuntun bernegara. Nah, ini belum dijabarkan oleh Rocky bagaimana dia menuntun, konstruksi pemikirannya seperti apa, itu tidak terjabarkan dalam artikel Prisma ini. Literasi itu penting demi mengajarkan generasi bahwa Pancasila tak dibuat dalam kekosongan sejarah dunia. Juga dengan menempatkannya dalam narasi pikiran abad modern, kita dapat menghindarkan tafsir yang terlalu atafistik terhadap Pancasila. Lah iya, begini guys, mengajarkan ini kepada generasi itu betul harus seperti itu. Masalahnya tafsir apa yang akan kita ajarkan? Soekarno pernah menafsir di dalam Manifold Usdek, di dalam demokrasi terpimpin, di dalam dia punya indoktrinasi. Soeharto juga sudah mengerahkan seluruh kampus, terutama UGM, untuk menggali apa tentang Pancasila. Itu sudah pernah dan itu diajarkan, itu sudah pernah. Tapi kenapa tidak sampai membuat kita menjadi baik, kan seperti itu. Di sini perlulah kita untuk lebih melonggarkan otot-otot kita dari apa yang kita ketahui mungkin tentang referensi baratnya Rocky, mungkin juga referensi kenusantaraannya para sejarawan atau para arkeolog atau juga para profesor ilmu-ilmu sosial. Semua harus memadukan bahwa kita punya cita-cita ingin seperti sekokoh Majapahit. Cuma ada celah ya yang di Majapahit itu tidak punya, yaitu pemilu gitu loh. Nah, rentan tiap 5 tahun tapi dia awet karena pusakanya adalah kedaulatan rakyat ini gitu loh, pemilu. Sehingga pemilu ini jangan dirusak oleh aparat maupun oleh penyelenggaranya sendiri supaya mendapat kepercayaan dari rakyat. Bagaimana membuat sebuah sistem yang seadil-adilnya, bukan membuat sistem yang memang disiapkan untuk dicuri gitu loh. Nah, ini harus menjadi pelajaran kita gitu loh.
kemarin kotak suara kardus itu dibuat, ya kita bisa tidak bisa kita harus menafsir, kita bersama-sama menafsir, karena kalau untuk datang lagi tafsiran dari seorang presiden dengan pilpres langsung nggak mungkin, waktunya nggak cukup dia, karena pertama harus balik modal sama menyiapkan dana pemilu berikutnya, setelah periode kedua dia juga harus mempersiapkan landing supaya dia tidak diganggu-ganggu, supaya tidak dia bernasib seperti Pak SBY yang dimangkrak-mangkrakan gedung atlet itu, Wisma Atlet itu. Jadi butuh ada sampah untuk menaruh seluruh keburukan di dalam Wisma Atlet itu. Nah, itu kan suatu model perpolitikan kita harus membuat bak sampah gitu loh. Ya tentu saja karena yang dijadikan bak sampah itu adalah manusia, ya dia juga ya bagaimana begitu. Sehingga kita kembali kepada nuansa di mana para buzzer RV, ya Cokro TV, Denny Siregar, Eko Kuntadi itu sudah bermodus seperti pers lekra pada waktu 60-an. Jadi mereka membangun membangun narasi pemutlakan. Nah ini juga berbahaya. Kita harus tetap membangun narasi tolak menolak, akan tetapi tidak layak untuk mempertolakkan Islam yang sedikit, yaitu yang hanya berkisar di, kalau angka kotanya itu angka kursi PKS lah. Tapi itu juga banyak yang awam yang nggak tahu apa-apa, yang nyoblosnya karena dikasih uang gitu. Sama partai lain juga begitu. Artinya itu hanya sebuah isu yang digodok, yang kemudian dia bergantung sekali pada uang untuk menutup ruang Jakarta sebagai alat untuk mempersekusi rezim yang ada, misalkan begitu. Tidak layak, karena justru bagian daging paling tebalnya Islam Indonesia ini adalah NU Muhammadiyah. Harus ke situ acuannya, bukan kepada orang yang karena ada dana atau mungkin juga hasil dari dana yang selama ini diluncurkan itu ada, selalu membuat bahwa ada impian sebagai negara Islam di Indonesia lah. Impiannya itu harus minimal itu kan dikonstruksi, mau seperti Pakistan kah, mau seperti Iran kah, mau seperti Saudi kah, atau mau seperti Afghanistan kah, itu harus jelas, karena contoh-contoh ini sudah ada. Jangan kita diberi ruang kosong, tapi kan itu tidak pernah dibicarakan. Nah ini menjadi satu pelemparan isu yang tidak tepat. Lalu disandingkanlah dengan Pancasila sebagai pihak yang mau dilawan oleh kelompok kecil itu. Sebetulnya kefatalan kita itu adalah kondisi tidak menafsir terhadap Pancasila seperti kondisi di zaman Soeharto dan di zaman Soekarno. Kondisi tidak menafsir ini adalah kondisi yang menurut saya ini lebih buruk daripada kondisi Pancasila ditafsir secara monotafsir oleh kedua presiden pertama kedua itu. Bangsa tanpa tafsir akhirnya menggelinding seperti bola yang tidak ada arah, berjalan seperti ikan kombong di laut yang nggak tahu mau ke selatan, ke utara, ke apa. Seperti itu. Nah, kalau kondisi tanpa arah ini bermunculanlah tabiat-tabiat lama. Orang dengan gampangnya mempersekusi. Hukum peres itu tidak berlaku sama sekali. Orang membuat berita kalau seperti yang Surya Paloh katakan dalam satu wawancara dengan ini, bahwa kalau hoak ini tidak diatasi, kita akan hancur oleh pikiran kita sendiri. Kita akan lelah oleh pikiran kita sendiri, saling memaki, saling menghujat. Nah, ada baiknya mengajarkan generasi Pancasila. Itu kata yang betul itu. Hanya saja Pancasila yang bagaimana? Pancasila dipengaruhi bukan oleh masa lalu, tapi oleh dunia yang sedang berkembang pada saat itu. Dan juga oleh kemurnian pemikiran.
Nah, makanya periode mistisisme dari Pancasila itu tidak boleh dihilangkan. Itu juga harus diajarkan kepada anak-anak kita supaya dia memahami apa itu dan falsafah bangsa kita itu apa sih sebenarnya kan gitu. Itu yang harus ditanamkan dan harus dibuat oleh kita semua karena rezim tidak mungkin ada waktu untuk seperti Soekarno dan Soeharto. Ya, akhirnya hanya membuat BPIP. Lah BPIP ini orang sudah tua-tua, untuk ngantor di sana bagaimana gitu loh. Untuk duduk ya itu kan harus duduk sama-sama. Gitu. Dan juga harus ada disiplin ilmu filsafat metafisika agar kita membedah Pancasila. Sila pertama bukan oleh pakai pisau teologi, ya, akan bertengkar, debat kusir kita di situ. Juga dengan menempatkan dalam narasi pikiran abad modern, kita dapat menghindari tafsir yang terlalu ataupik. Ya, tafsir terhadap Pancasila itu tidak lagi boleh secara monotafsir, tidak bisa. Karena itu nanti akan dibawa kepada indoktrinasi. Tafsir kita biarkan menjadi tafsir gradatif. Tafsir yang bertingkat-tingkat. Perguruan tinggi dia memiliki satu dinamikanya akhirnya menafsir begini. Silakan secara akademis. Kemudian secara filosofis. Mari kita isi ruangan kosong filsuf-filsuf Indonesia ini dengan ya memberikan satu pandangan-pandangan di situ. Karena kita negara falsafah. Kita ini negara yang diimpikan oleh Al-Farabi di dalam bukunya Madinah Al-Fadilah. Impian itu terwujud justru di sini. Inilah suatu keunikan Tuhan. Ketika terlintas dalam gagasan Al-Farabi, dia terwujud dalam bangsa kita. Kita ini mau tidak mau kita ini adalah bangsa falsafah. Bangsa falsafah. Artinya harus ada raja filsuf. Pemimpin-pemimpin harus memahami kaidah-kaidah kefalsafahan Pancasila. Entah dengan gradasinya yang seperti apa, tidak terlalu dipaksakan. Intinya minimal seorang petani tua mendengar kata keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dia duduk di pematang sawah sambil menunggu kata-kata itu akan datang menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Nah, itulah tafsir dia terhadap Pancasila gitu. Baik guys, kira-kira di part ke-7 ini seperti itu. Mungkin kita akan masih ada beberapa part 3 atau 4 ke depan untuk selesainya tafsir atau catatan kaki, komentar dan catatan kaki atas prisma pemikiran Rocky Gerung tentang Pancasila sebagai ide penutur, bukan ide pengatur.